Racikan Berita. Kita hari ini ngomong bagaimana para oligarki itu sudah semakin tak terkendali, sudah merasa memiliki negeri ya. Kemarin saya dan Bang Said itu dengan 5 tokoh lain, misalnya ada Abraham Samad, ada Erojan dengan kawan itu luar biasa. Mereka betul-betul di daerah bapak-bapak itu berharap kita orang-orang pusat membantu menyelamatkan mereka. Sampai Bang Said itu dalam pidatonya, kami ini rakyat biasa, tidak bisa apa-apa. Kami datang dan bersuara karena para tokoh, ulama, semua di absen satu-satu, diam saja. Ya. Oke, jadi di tengah suasana seperti ini, memang oligarki harus diperhatikan dan coba kita dengarkan senior kita Bapak Surito. Monggo Pak Rito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari keterangan-keterangan yang diperoleh dan fenomena yang telah dikumpulkan oleh beberapa rekan kita, antara lain Pak Said itu dan aktivis lainnya yang telah terjun langsung di lapangan, apakah itu di PEK 2, apakah itu di Rempah, menunjukkan bahwa sekarang ini ada persekongkolan antara pengusaha jahat dan tamak dengan apa yang disebut public figure yang ada di legislatif, yang ada di eksekutif, yang ada di yudikatif, bahkan ada yang di Polri dan di TNI. Mereka persekongkolan, dan persekongkolan ini digambarkan oleh Prabowo adalah negara di dalam negara. Oleh karena ini kita tidak bisa tinggal diam, kita harus berantas. Kita mesti selesaikan ini urusan. Kalau tidak, kita sangat sedih. Anak dan cucu kita nanti jadi anak-anak yang terlantar dan kehilangan identitas dan integritas. Oleh karena itu, kita harus usir secepat-cepatnya dan kita pulihkan kedaulatan yang telah dirampas oleh persekongkolan tadi yang saya sebut, yang terkenal apa yang disebut state corporate crime. Dan state corporate crime ini telah merajalela. Ternyata bukan hanya di 2 tempat saja, hampir di seluruh Indonesia. Di Jawa Timur, di Surabaya, di Kalimantan Tengah, Selatan, dan Timur. Kemudian juga di Sulawesi Timur dan Tengah. Begitu juga di Papua dan juga di Maluku Utara. Bahkan juga di Sumatera Utara. Semua adalah pekerjaan dan perbuatan yang disebut state corporate crime. Ini harus kita usir mereka, kita harus nyatakan perang pada mereka. Tidak bisa kita hanya menuntut berdasarkan pasal-pasal di hukum pidana, tidak bisa. Ini harus diperangi, harus dikembalikan, harus direbut kembali. Apa yang disebut kedaulatan yang sudah dirampas oleh mereka dalam bentuk aset tanah, lahan, atau sumber daya alam. Bahkan juga lebih dari itu, kedaulatan ini ternyata dengan dirampas oleh mereka, ini dijual kedaulatan ini kepada asing. Dan kedaulatan yang dijual pada asing ini sudah nampaknya merupakan hasil kesepakatan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Jokowi dengan Xi Jinping di Chengdu, yaitu persetujuan untuk membangun IKN dan bentuk-bentuk kedaulatan lainnya yang semua memberikan peluang yang besar untuk masuk dari China, baik dari tenaga kerja asing sampai kepada laboratorium kedokteran dan kesehatan. Oleh karena itu, menurut saya sudah saatnya kita seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu untuk melawan yang disebut
state corporate crime, dan kita harapkan pemerintah yang disebut pemerintah baru ini, yang namanya Prabowo, mau mendengarkan suara rakyat. Kita khawatir kalau nanti, kalau lama ini dibiarkan saja, mereka lebih bisa mengkooptasi orang-orang sekitar presiden yang selama ini sebetulnya merupakan penjahat-penjahat juga, dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan yang dalam konteks mereka melakukan persekongkolan dengan pengusaha jahat. Saya kira itulah barangkali apa yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, jelas, lugas. Racikan Berita